Halo, saya Sila sebagai Kepala Kebidanan Rumah Sakit Inovasi Bunda mengucapkan selamat datang di rumah sakit kami. Saya beserta tim akan menjelaskan mengenai rumah sakit kami ini. Rumah Sakit Inovasi Bunda adalah pusat kebidanan yang menyediakan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan wanita, ibu, dan bayi. Selain itu, pusat kebidanan hadir di setiap negara untuk menjaga kualitas dan standar pelayanan kesehatan. Selamat siang, selamat datang di Rumah Sakit Inovasi Bunda. Perkenalkan, saya Revi, Kepala Dokter Kandungan. Baik, saya akan jelaskan tentang peningkatan kualitas pusat kebidanan sebagai salah satu layanan kesehatan yang memberikan perawatan bagi wanita terkait persalinan. Nah, kualitas di pusat kebidanan diperlukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan wanita yang melahirkan supaya konsisten dalam menerima perawatan. Untuk itu diberikan SOP yang akan berguna untuk mengevaluasi apakah kualitas yang sudah ada perlu dipertahankan atau ditinggalkan agar perawatan yang diterima wanita di pusat kebidanan sesuai dengan standar global. Halo, saya Bila sebagai Kepala Perawat dari Rumah Sakit Inovasi Bunda akan menjelaskan keterkaitan standar operasional prosedur atau SOP terhadap kebidanan. Di sini, SOP adalah alat manajemen untuk mendukung jaminan kualitas dan evaluasi. Ini artinya, SOP bukan pedoman praktik klinis, melainkan sebagai tata kelola dan proses alur kerja yang mendukung tumbuhnya budaya kualitas dalam suatu sistem, yang seyogyanya membentuk hasil kesehatan yang baik. WHO dan organisasi lain memberikan perhatian pada proses perawatan terhadap perempuan yang melahirkan, seperti mempertimbangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dalam penyediaan dan perawatan melalui kerangka kerja standar kebidanan. Halo, selamat siang. Selamat datang di Rumah Sakit Inovasi Bunda. Perkenalkan, saya Sonia, Kepala Bidan di sini. Saya akan menjelaskan urgensi SOP Pusat Kebidanan. Dengan dikembangkannya SOP Pusat Kebidanan secara global dan menyeluruh, diharapkan dapat menambah kewaspadaan dan visibilitas dari pusat kebidanan di seluruh dunia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya standarisasi global untuk aspek kesehatan ini. Selain itu, ada banyak negara-negara low to middle income yang belum memiliki standarisasi penyelenggaraan pusat kebidanan, yang mana akan memarginalisasi pusat kebidanan dari sistem penyelenggaraan kesehatan. Standar berbasis bukti untuk pusat kebidanan banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Asosiasi Pusat Kelahiran di Amerika Serikat serta Jaringan Unit Kebidanan di Eropa. Standar pusat kebidanan ini dikembangkan dengan metode yang signifikan dan juga saintifik, seperti menggunakan standar untuk meningkatkan kualitas perawatan ibu dan bayi yang baru lahir oleh Organisasi Dunia pada tahun 2018. Semua langkah yang ditemui ini untuk memperkuat hak asasi manusia, asuhan kebidanan, juga pengalaman perempuan sebagai bagian integral dari perawatan kesehatan yang berkualitas. Progres dari standarisasi ini dimulai dari tahun 2017, di mana mulai membandingkan set standar dan pedoman di atas dengan meningkatkan identifikasi terkait dengan kasus-kasus umum yang terjadi. 2018, standar itu ditinjau oleh konsorium yang terdiri lebih dari 150 ahli dan juga peneliti dalam pusat kebidanan. Pada tahun 2019, daftar draft akhir dari 52 standar proses diatur ke dalam 3 domain besar. 3 domain besar tersebut adalah standar yang berfokus pada wanita, standar yang berfokus pada penyedia atau perawatan dan juga kualitas, serta standar yang berfokus pada fasilitas atau administrasi komunikasi. Perkembangan paling up to date terjadi pada tahun 2020, di mana kelompok fokus yang meliputi bidan-bidan di seluruh Bangladesh terjadi, di mana mereka meninjau proses implementasi standar. Kelompok ini berfokus pada bagaimana konteks lokal dapat ditangkap dan juga mengidentifikasi contoh bagaimana mendokumentasikan penerapan yang standar. Terakhir, 17 standar domain komunitas berfokus pada proses yang mendukung pusat sebagai bagian dari sistem kesehatan dan komunitas yang lebih besar. Standar ini dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan kontekstualisasi negara yang diperlukan untuk kepemimpinan yang penuh. Perawat dari Rumah Sakit Inovasi Bunda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan peluang dan keterbatasan yang ada dalam inovasi standarisasi global pusat kebidanan. Keterbatasan yang muncul dalam standarisasi global ini cenderung merujuk kepada minimnya pemahaman
terhadap standarisasi yang disebabkan oleh keterbatasan kebiasaan lokal. Sehingga diperlukan adaptasi antara standarisasi dengan kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan di lapangan yang biasa dilakukan oleh bidan di tempat ia bekerja. Kemudian, peluang dibentuknya standarisasi global pusat kebidanan ini adalah untuk menetapkan proses pelayanan yang berkualitas tinggi dengan mengutamakan perempuan dan ibu hamil. Selain itu, untuk negara yang belum memiliki prosedur yang jelas, dapat mengikuti aturan atau prosedur standarisasi global ini. Penetapan standarisasi global ini akan membantu seluruh staf untuk menangani pasien di berbagai situasi. Selamat siang, saya Rizkita, bidan yang akan menemani Ibu dan Bapak selama beberapa menit ke depan. Berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, terdapat beberapa kritik dari penelitian yang dilakukan oleh Jennifer dan kawan-kawan mengenai mengembangkan standar operasional untuk pusat kebidanan. Yang pertama, dalam penelitian ini penulis tidak menjelaskan research design atau kerangka yang memberikan garis besar dan rincian dari tiap prosedur yang dilakukan selama penelitian. Yang kedua, populasi dalam penelitian masih terlalu sedikit. Hanya ada 8 negara di mana setiap negara hanya ada satu pusat kebidanan, sehingga tidak cukup representatif untuk lingkup global. Yang ketiga, peneliti juga tidak memberikan penjelasan atau alasan mengapa mereka memilih 8 negara tersebut. Berdasarkan beberapa kekurangan yang ada pada penelitian tersebut, standing position kelompok kami tidak setuju terhadap penelitian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penelitian ini sudah cukup merepresentasikan kondisi kebidanan dunia jika hanya dilihat dari 8 negara tersebut?